Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas segala limpah nikmat dan rahmatnya kepada kita yang tidak pernah sanggup untuk kita hitung. Kemudian salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di kesempatan video yang ketiga ini, melanjutkan dari pelajaran yang sebelumnya, yaitu halaman yang ketiga dari buku Iqra yang pertama ini, yaitu kita sampai pada huruf ba, ta, dan fa. Ada tambahan satu huruf yang baru di sini, yaitu huruf fa. Ya, sedikit tambahan mungkin ketika kita ingin mengajarkan murid-murid kita untuk sekedar memberikan gambaran atau mempermudah untuk murid kita yang notabene-nya pada umumnya adalah anak-anak, untuk biar mereka lebih mudah mengingat dan menangkap apa yang kita jelaskan, ya bisa kita sampaikan bahwa misalnya contoh ini huruf ba itu ada titik di bawah 1, untuk huruf ta itu ada titik 2 di atas, untuk huruf sa itu ada 3 titik di atas. Itu untuk mempermudah murid-murid kita mengingat dan menghafal masing-masing huruf. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti sebelumnya saya pernah menyampaikan, agar kita membiasakan murid kita fokus satu huruf yang untuk dibaca ketika mereka akan membaca huruf yang paling awal. Contoh seperti sekarang kita mulai ba. Barulah ke huruf yang berikutnya ta. Ingat, ta itu tidak sepenuhnya seperti huruf T, ya, dia ada hamasnya, ada seperti angin atau es di ujungnya, namun sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Ta, ya. Ini fa. Fa itu sedikit ujung lidah kita menempel di gigi atas kita. Fa, ya. Sedikit ujung lidah kita menempel di gigi atas kita. Fa. Itu ya cara penyebutannya. Jangan sampai keliru. Karena seringkali kita temukan saudara-saudara kita atau murid-murid kita membaca huruf sa keliru dengan huruf sya. Ya, sya, sa, atau sa. Itu 3 huruf yang hampir sama, namun hakikatnya sangat berbeda cara penyebutannya. Ingat, fa, kita menempatkan ujung lidah kita sedikit di atas atau di bawah gigi atas kita. Kita lanjutkan. Fa, a, ba, fa, ba, ta, ba, ta, ta, ba, a, fa, a, ta, ba, fa, ba, fa, ta, ba, ta. A,
fa, fa, ta, 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 a, ba, fa, 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 ba, ta, ba, ta, fa, a, ba, ta, fa, a, ba, ta, fa. Alhamdulillah, sudah ada 4 huruf sejauh ini yang sudah kita pelajari. Maka ingat untuk tetap membaca hurufnya dengan tepat, tidak tergesa-gesa. Kalau kita lihat ya dari penulis kitab ini memberikan catatan di atas dengan hurufnya dengan huruf Arab, tapi ini Arab seperti Arab Melayu ya. Kalau di Jawa itu ada istilah khususnya, saya lupa, Arab Pegon atau apa gitu. Ini catatannya adalah baca terus a, ba, ta, dan seterusnya. Ya. Di sini kita bisa lihat tidak perlu dieja. Ya. Ini ya, tidak perlu dieja. Baca dengan pendek. Ya. Maka di sini si penulis sudah sangat menekankan bahwa metode yang penulis gunakan adalah metode pengulangan. Ya, di situ dikatakan baca terus ya. A, ba, ta, dan seterusnya tidak perlu dieja. Baca dengan pendek ya. Jangan sampai kebiasaan lama baik para pengajar ataupun murid yang ketika membaca ini kebablasan. Ba, ta, a, ta, ba, ta, ba, a, ya. Itu kebiasaan lama, kekeliruan yang sering terjadi. Ya. Kemudian, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, tambahan huruf baru di halaman ini adalah fa ya. Sifatnya lidah yang ujung ditempatkan di bawah gigi atas. Sedikit fa, begitu ya. Jangan sampai keliru dengan sya atau sa ya. Contoh di dalam sebuah ayat ketika ada huruf ini seperti di surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuh, faman thaqulat mawazinuh ya. Jangan tertukar, jangan keliru membaca ini seperti famasya ya, famasyakulat atau famasakulat. Jangan tertukar seperti kalau di dalam ejaan Latin itu sy, sya, atau s biasa tipis. Itu keliru. Yang betul adalah kalau penulisan Latinnya itu t dan s ya, fa. Fa ya, fama faqulat mawazinu. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain cara penyebutan dari huruf fa ini. Maka sekali lagi saya tekankan, kita tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting adalah membaca dengan tepat dan benar makhrajul huruf, sifat huruf dan panjang pendeknya, dan tidak sampai ya, jangan sampai tertukar-tukar huruf-huruf yang hampir mirip. Itu dari saya. Apabila ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Maka apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya sangat menerima kritikan dan saran dari teman-teman sekalian. Silakan ditulis di kolom komentar. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.